Nah, karena rasa saking takutnya disantroni 3 makhluk halus sekaligus, salah satu dari sosok itu berdiri tepat di depan pintu kamar kos mereka dan ketawa dengan suara yang benar-benar melengking. Di sana terlihat ada sosok nenek-nenek berkebaya putih. Sosok itu dengan tajam melotot sambil ketawa-ketawa seakan-akan ingin memangsa mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Malam Mencekam sekalian. Kita ketemu lagi yang akan mengisahkan sebuah cerita yang horor dan mencekam tentunya. Terima kasih buat sahabat Malam Mencekam semua yang sampai saat ini terus mendukung kita. Buat Anda yang belum mendukung, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita yang akan kami upload berikutnya. Tentunya seputar cerita yang horor dan mencekam. Oh ya, buat sahabat Malam Mencekam sekalian yang juga memiliki kisah yang horor dan mencekam, apakah itu pengalaman pribadi atau pengalaman teman Anda, silakan Anda mengirimkan ceritanya melalui email yang sudah kami sediakan. Siapa tahu suatu saat nanti kita akan kisahkan cerita Anda, dan tentunya siapa tahu juga Anda akan kami undang ke studio untuk menceritakannya langsung sebagai narasumber. Di video kali ini kita akan mengisahkan sebuah cerita yang dikirim oleh Rozi Rahim dari Yogyakarta. Bagaimana kisah yang dialami oleh Rozi Rahim di Yogyakarta? Tetap ikuti channel ini dan jangan lupa untuk kita tetap masih jaga kesehatan kita. Jaga prokes, itu yang paling penting ya. Bagaimana ceritanya? Kita langsung, ini dia ceritanya. Cerita yang dikirim oleh Rozi Rahim ini yang tinggal di Yogyakarta, jadi dia kasih judul yang namanya Kos-Kosan Angker. Kisah nyata ini terjadi kurang lebih di tahun 2011 silam. Cerita ini awalnya sebenarnya ditulis oleh Abu. Jadi temannya yang menulis cerita ini sama-sama mengalami pada saat itu. Lalu oleh Rozi, cerita ini ditulis ulang sehingga ada sedikit perubahan. Di dalam cerita ini menceritakan pengalaman yang dialami oleh Abu, di mana dia sedang ngekos di Jogja. Di tempat kos itulah dia menemui berbagai makhluk-makhluk yang mengerikan. Ada yang biasa, ada yang seram, bahkan ada makhluk yang berbentuk monster. Abu adalah seorang mahasiswa. Dia sedang menuntut ilmu di Jogja. Abu ngekos bersama Fahri. Tempat kos mereka berada di Jalan Selokan Mataram, Jogja, daerah Samirono, Jogja. Tepatnya dekat dengan Masjid Al-Ikhlas Samirono dan Asrama Putri Steladus. Bangunan kos ini seakan seperti di era zaman Belanda, sehingga oleh para warga dibilang cukup angker. Tempat kos ini memiliki 2 lantai, 4 kamar di atas, 2 kamar kontrakan yang biasa dipakai pasutri, 2 kamar mandi yang tergabung letaknya tepat di garasi kendaraan. Seluruh kamar mandi menghadap ke barat sehingga mengarah ke udara bebas. Alasan mereka kos di sana karena murah, sedangkan kos yang lama kontrakannya habis. Belum lagi kalau udah bayar kos, pasti tarifnya dinaikkan. Fahri juga yang mengusulkan untuk pindah ke sini sebenarnya. 1 bulan mereka menempati kos, tidak ada kejadian-kejadian aneh yang dialami.
Namun keganjilan mulai terjadi setelah Abu mudik lebaran di tahun 2011. 1 minggu setelah Abu kembali ke kampung, tepatnya malam Kamis, saat itu kondisi rumah kos dalam keadaan kosong. Hanya ada Abu dan Fahri saja. Ini juga karena mereka sekamar. Teman-teman kos yang lain, waktu itu belum ada yang kembali. Satu malam, entah apa yang terjadi dengan Abu, yang biasanya begadang sampai larut malam, dan baru bisa tidur sekitar jam 2 pagi. Namun kali ini Abu merasa lelah sekali, padahal siangnya dia tidak ada aktivitas apapun. Tapi entahlah, Abu merasa matanya terlalu berat, sangat dan sangat ngantuk. Dan itu kurang lebih jam menunjukkan pukul 9 malam, di mana Abu langsung membaringkan tubuhnya di tempat tidur. Fahri merasa heran lalu bertanya, "Tumben kamu, jam 9 sudah ngantuk." Celetuk Fahri yang saat itu sedang asik membaca buku di samping tempat tidurnya. Abu hanya mengangguk saja, tetapi karena saking ngantuknya, dia mulai memejamkan mata. Apapun yang dikatakan oleh temannya si Fahri ini, dia nggak dengar lagi, karena langsung pulas tertidur. Beberapa menit kemudian, Abu dikagetkan oleh suara pintu yang terbuka secara tiba-tiba. Seperti ada yang mendobrak. Bunyinya sangat keras. Prak! Seketika Abu membuka matanya, lalu dia duduk melihat pintu kamar yang sudah terbuka. Dia berpikir itu adalah Fahri yang mungkin keluar terburu-buru. Karena Fahri saat itu juga tidak ada di kamar. Tapi Abu merasa aneh. Dia seperti tidak berada di kamar kosnya sendiri. Aneh banget. Dan dalam pikirannya, Abu berpikir, kamar siapa ini? Bukankah tadi saya tidur di kamar? Abu mengamati keadaan kamar yang dengan penuh cat warna putih kumuh, dengan jendela dan pintu yang sama persis dengan kamarnya. Dan terdapat satu tempat tidur yang terbuat dari besi, seperti tempat tidur zaman dahulu, dengan kelambu putih yang menyelimuti tempat tidur itu. Aku ada di mana ya? Pikirnya Abu. Kalau ini kamarku, tapi kok tidak ada barang-barangku? Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki diseret-seret seolah-olah naik dan menuju kamar. Swag, swag, swag. Dia beranikan diri untuk melihat karena penasaran. Baru saja dia berjalan keluar. Di sana terlihat ada sosok nenek-nenek berkebaya putih, rambutnya putih terurai, mukanya serem banget. Abu jelas benar-benar kaget waktu itu. Ternyata sosok nenek tersebut tiba-tiba muncul di depan kamarnya. Abu langsung membaca ayat kursi. Belum selesai dia membaca, sosok nenek itu terus mendekat dan dia terpental sampai di samping tempat tidur. Belum juga sempat berdiri, sosok nenek ini mencengkram ubun-ubunnya. Sontak saja Abu berteriak, "Ampun nek, jangan nek." Cengkramannya begitu sakit, begitu kuat. Perlahan-lahan napas Abu habis dan cengkramannya itu semakin sakit. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa takbir dalam hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mulutnya bisa berzikir. Akhirnya dia berteriak Allahu Akbar sekeras mungkin, dan akhirnya cengkraman itu lepas dan sosok nenek itu terpental jauh ke belakang. Dan terlihat sosok itu bangun dan ingin mencengkram lagi. Tapi kali ini tidak bisa menggapai karena ada sebuah tarikan yang cukup kuat dan tidak bisa dilepas. Dia hanya bisa teriak Allahu Akbar. Abu terbangun dan ternyata yang menariknya tadi itu adalah si Fahri, temannya.
Lalu Fahri menawarkan minuman kepada Abu. Ini Bu, minum dulu. Terdengar Abu masih saja melafalkan asma Allah. Nafasnya ngos-ngosan seperti habis lari 100 km. Lalu setelah cukup tenang, akhirnya dia pulih dan sadar kembali. Dia tersadar sambil mengatur nafasnya. Lalu si Fahri nanya sama Abu, "Kamu kenapa? Kok teriak-teriak Allahu Akbar gitu, Bu?" Abu hanya menggelengkan kepala. Fahri menyuruhnya cerita, tapi dia menolak. Lalu Fahri menyuruhnya untuk tidur kembali. Tapi dia menolak juga dan ingin begadang sama Fahri, juga tidak akan tidur malam. Fahri minta Abu menceritakan apa yang barusan terjadi. Karena didorong rasa penasaran, akhirnya Abu menceritakan apa yang terjadi di dalam mimpinya. Fahri bergumam, "Oh begitu ya. Tapi ada yang aneh sama kamu." "Aneh kenapa, Ri?" "Tadi kamu tidur, tapi kok matanya melek." "Hah? Melek? Masa sih?" "Iya. Tadi juga mulut kamu saya lihat komat-kamit. Kamu teriak-teriak Allahu Akbar. Aku tarik-tarik tangan kamu, tapi berat banget seperti ada yang nahan." Setelah itu mereka berbincang-bincang dan begadang sampai pagi. Akhirnya pagi pun tiba dan mereka sama-sama melaksanakan sholat subuh di masjid. Alhamdulillah, Abu selamat. Dia tidak tahu dan tidak bisa membayangkan kalau tidak ada Fahri yang membangunkannya. Setelah itu, mereka tidur sejenak untuk melakukan aktivitas nanti siang. Singkat cerita, beberapa minggu kemudian, Abu dan Fahri kembali menemui kejadian-kejadian ganjil. Seperti ada orang yang bernyanyi saat kos lagi sepi. Ada suara ketukan pintu. Ada sosok bayangan berkelebat juga pernah muncul. Dan ada suara seperti orang sedang menyapu di garasi. Sampai saat mereka pulang dari warnet, karena saat itu warnet masih buka, mereka pulang jam 1 malam. Mereka melewati jalan kecil yang hanya menjadi satu-satunya jalan pulang. Saat masuk gapura, hawanya benar-benar sangat dingin. Entah kenapa begitu sepi malam itu. Padahal di situ biasanya banyak anak-anak yang nongkrong sampai pagi. Tapi kali ini begitu sepi dan tiba-tiba mereka merasakan angin berhembus dengan kencang. Fahri berteriak, "Bu, hati-hati!" "Ada apa?" kata Abu. Abu baru teringat kalau Fahri ini bisa merasakan kehadiran makhluk halus. Karena semasa SMA dulu, dia pernah belajar ilmu tersebut. Lalu Fahri bilang, seperti ada sesuatu yang mengintai di pohon kersen. Dia menunjuk pohon kersen dekat jembatan sungai kecil belakang asrama Putri Stella Dus itu. Mereka harus melewati jalan tersebut. Lalu Abu bilang, "Apa kita harus muter? Kan jauh kalau kita jalan muter." "Lah ini kan jalan satu-satunya, mau gimana lagi?" jawab Fahri. Akhirnya terpaksa mereka melewati jalan itu, jalan yang benar-benar gelap karena tidak ada penerangan. Karena mereka melewati jalan itu, kepala Fahri mendadak sakit sampai-sampai dia jongkok. "Kenapa, Ri?" tanya Abu penasaran. "Kepalaku sakit, Bu." Karena Fahri ini bisa merasakan energi astral. Maka ketika dia merasakan ada energi negatif, dia akan merasakan sakit kepala. Dan kalau ada energi positif, dia hanya merasa nyaman dan hangat. Lalu Abu mulai membacakan ayat-ayat Al-Quran yang dihafalnya. Fahri memintanya untuk lanjut terus sampai ayat kursi. Tiba-tiba angin berhembus
dengan kencang. Wush! Seolah ada yang menarik kepala Abu menoleh ke arah pohon kersen itu. Dan sobat malam mencekam, seketika mata Abu memandang pohon kersen itu. Astagfirullahaladzim. Di sana ada sosok yang sangat menyeramkan. Sosok bertubuh raksasa seperti monster, berbulu, mata merah menyala, bertaring panjang, dan kukunya yang mencakar berdiri di sana. Terlihat Abu benar-benar ketakutan. Sialnya, Abu tidak bisa bergerak. Fahri pun masih merasakan sakit kepalanya dan dia terlihat tidak berdaya. Sosok itu dengan tajam melotot sambil ketawa-ketawa seakan-akan ingin memangsa mereka. Abu teringat kata-kata warga, kalau ada pohon kersen yang dihuni oleh genderuwo. Dia sadar kalau itu adalah genderuwo. Tiba-tiba saja, alhamdulillah makhluk itu pun lenyap disusul adanya cahaya motor yang lewat. Lalu pengendara motor itu berhenti di depan mereka sambil bertanya, kenapa mereka terlihat sempoyongan? Abu menjawab, enggak mas, temanku merasa pusing saja. Oh gitu ya, ya udah, saya antar pulang. Hati-hati saja mas kalau lewat sini, ujar si pengendara motor. Dari ucapannya, seolah-olah dia sudah tahu betul keadaan kejadian barusan yang mereka alami. Lalu karena kebaikan si pengendara motor tersebut, Abu bilang, mas terima kasih ya mas. Dan alhamdulillah akhirnya mereka sampai di kosan dengan selamat. Mereka berterima kasih kepada si masnya yang sudah mau mengantar mereka pulang. Beberapa bulan kemudian, dari kejadian ganjil yang sering mereka alami, sehingga mereka jadi sudah seperti terbiasa. Sobat Malam Cekam sekalian, di akhir Desember tahun 2011, akhirnya Fahri diwisuda dan mereka pun terpaksa harus berpisah karena Fahri pulang ke kampung, sedangkan Abu tinggal sendirian di kosan itu. Namun karena sudah terbiasa bagi Abu berani keluar malam sampai jam 3 pagi. Bahkan terkadang ada juga sih rasa takut karena tidak ada Fahri. Setelah sekian lama Fahri pergi, Abu menjalani hari-hari seperti biasa. Terkadang sesekali ada terdengar suara gemericik air di kamar mandi pada malam hari. Suatu hari, cuaca begitu cerah dan panas, membuat Abu merasa gerah berada di kamar. Abu keluar dari kamar dan duduk di kursi teras depan kamar Mas Adi, teman satu kos yang menempati kamar sebelah kamarnya. Saat itu Mas Adi tidak sedang di kos, hanya Mas Arul, teman kos yang menempati kamar paling ujung utara, dan Abu saja yang ada di kos. Mereka berdua berbincang-bincang, terus ngobrol ke sana kemari, hingga akhirnya beralih ke topik tentang rumah kos itu. Awalnya, Abu menceritakan kejadian saat dia diganggu hantu nenek ketika tidur beberapa bulan yang lalu. Dan dia menceritakan juga kalau setiap malam selalu terdengar suara air bergemericik dari bak mandi, seperti ada orang yang sedang memainkan air. Kadang terdengar seperti ada orang yang sedang mandi bahkan. Lalu Arul bilang bahwa dia juga pernah mengalami kejadian horor yang serupa. Dengan penasaran Abu bertanya, kejadian apa mas? Akhirnya Arul bercerita kalau dia pernah melihat sosok kakek yang tubuhnya transparan dengan wajahnya yang pucat. Sontak saja dia langsung menggigil ketakutan lalu mengunci pintu kamar kos tidurnya sambil tutupan selimut. Singkat cerita, ada salah satu temannya Abu yang namanya Bram dari Bandung itu datang pada Maret 2012.
Awalnya sih katanya Bram ini hanya mau liburan, tapi karena keluarganya pada pergi ke Surabaya, terpaksa dia ngekos bersama Abu. Pertama dia masuk ke kos, perasaan aneh langsung dia rasakan. Bram bilangnya seperti ini, "Bro, kok kosanmu serem amat sih?" "Iya sih memang," jawab Abu. Abu langsung cerita dari mulai ketemu sosok nenek, gangguan-gangguan lain, hingga ketemu raksasa berbadan monster. Lalu Bram mengingatkan, "Hati-hati bro." Abu hanya mengangguk saja. Selang seminggu kemudian dari kedatangan Bram terlihat capek banget karena siangnya mereka jalan-jalan ke Malioboro. Malam itu dia capek dan mau tidur. Namun sebelum tidur, Bram bertanya kepada Abu, "Kamu malam nanti keluar nggak?" Abu hanya menjawab, "Ya saya akan keluar, saya mau ke warnet. Nanti aku ikut ya. Aku mau tidur dulu, capek nih." Abu hanya mengiyakan saja, dan Bram mulai terlelap, dan tepat pukul 11 malam. Rasanya ingin membangunkan Bram, tapi akhirnya Abu bangunkan juga. Namun dia tidak bangun-bangun, mungkin karena sangat capek. Tanpa pikir panjang, Abu tinggalkan dia sendiri, meski rasanya nggak enak. Sepulang dari warnet, Abu membeli makanan di Indomaret. Setelah pulang dan buka pintu kos, ternyata Bram langsung berteriak, "Astagfirullahaladzim." Ucapan teriakan seperti orang kaget. Dan dia marah-marah karena mengira Abu adalah sosok hantu nenek itu. Lalu Bram bilang, "Kamu ini ngagetin aja. Saya kira kamu ini nenek sialan tadi. Kamu ini juga kenapa ninggalin saya?" Ujar Bram dengan marah. "Iya maaf, nenek yang mana ya?" tanya Abu kebingungan. Akhirnya Bram cerita, ketika Abu lagi pergi ke warnet, dia didatangi oleh sosok hantu nenek yang pernah dia ceritakan. Jadi, nenek itu membuka pintu dan menatap tajam ke arah Bram. Sontak saja dia takut dan kaget. Lalu dia tutupi kepalanya dengan bantal dan hanya melihat lewat celah. Dia tidak mendekat, hanya menatap. Dan tidak lama kemudian, dia pergi sambil menutup pintu, dan di saat itulah Abu datang. Setelah 5 menit, sosok hantu nenek itu pergi. Saat Bram sedang bercerita, dia menyuruh Abu untuk secepatnya menutup pintu dengan nada membentak. Setelah itu dia tanya, "Kamu ini pulang sama siapa sih?" tanya Bram dengan penasaran. Membuat Abu terheran-heran. "Maksudnya, aku dari tadi pulang sendirian, tidak ada siapa-siapa." Namun menurut Bram, ini lain lagi. Bram menjelaskan kalau dia melihat hantu kuntilanak di atas asrama Steladus sedang duduk dengan kaki sejajar di atas genteng. Posisinya berada tepat di depan pintu kos mereka. Ternyata sosok itu mengikutinya semenjak Abu pulang dari warnet. Sobat Malam Cekam sekalian, Bram ini adalah temannya kerja sebelum Abu kuliah. Dan Bram adalah seorang indigo. Sejak kecil dia bisa melihat hal-hal di luar logika. Percaya atau tidak, dia punya 9 kodam atau jin penjaga semenjak dia lahir. Rupa kodam itu bentuknya mirip dirinya. Dari arah utara kosan, di atas kandang ayam, di samping kos-kosan, Bram melihat itu ada sosok kuntilanak. Wajahnya itu jelek banget, seperti meleleh. Matanya hitam seolah-olah tidak ada bola matanya. Bram langsung merinding sejadi-jadinya. Lalu Bram bilang sama Abu, "Kamu lihat nggak?" "Enggak," jawab Abu. Tiba-tiba mata Abu seperti tersihir dan melihat sosok yang dibicarakan Bram. Sosok itu tidak kalah mengerikan
dengan sosok besar di pohon kersen. Abu berusaha memalingkan pandangannya dari makhluk tersebut. Mereka lalu masuk ke kos. Belum sampai di kos, muncul lagi dua sosok, tapi Bram yang hanya melihatnya. Ya, ini sosok raksasa hitam, seperti monster, duduk di pohon beringin yang berada di belakang Steladus. Yang kata Bram, ternyata itu adalah sosok penunggu pohon kersen yang pernah Abu lihat beberapa bulan yang lalu. Satunya lagi, sosok kuntilanak berdiri di tiang, itu tidak jauh di selatan kos mereka. Lalu dia terbang ke atap Steladus dan kembali mengamati mereka. Malam semakin mengerikan dan mencekam yang mereka rasakan. Saat salah satu dari mereka tertawa, entah yang mana yang tertawa-tawa, Abu dan Bram langsung mengunci pintu. Gorden jendela pun langsung ditutup. Nah, karena rasa saking takutnya disantroni 3 makhluk halus sekaligus, salah satu dari sosok itu berdiri tepat di depan pintu kamar kos mereka dan ketawa dengan suara yang benar-benar melengking. Dalam ketakutan yang luar biasa, mereka berzikir, membaca surat Al-Baqarah. Suara itu masih terus ada. Tiba-tiba, wush, angin kencang dan suara itu perlahan menghilang dan pergi entah kemana. Mereka pun tidak tahu. Sobat orang sekam sekalian, di malam Sabtunya, malam selanjutnya, mereka keluar dan pulangnya mereka sempat diikuti oleh kuntilanak kosan cewek dekat Masjid Al-Ikhlas. Lalu Abu tanya sama Bram, dan benar saja, di kosan itu, kosan cewek dihuni oleh kuntilanak. Dulu sekitar tahun 2009, kosan cewek itu sebenarnya adalah kosan cowok. Para penghuni kos diganggu oleh kuntilanak yang genit terhadap laki-laki. Karena tidak betah, lalu mereka meninggalkan kos karena teror sosok itu. Lalu yang membuat kos itu angker sebenarnya sosok dari luar. Sosok penghuni asli kos itu hanyalah sosok kakek dan nenek. Kemunculan mereka mungkin hanya ingin memperlihatkan atau kenalan saja. Yang sering mengganggu adalah terutama 2 sosok kuntilanak dari Steladus dan kosan cewek, karena mereka selalu mengincar laki-laki. Sebelum Abu pindah kos, sore hari jam 5 menjelang maghrib, saat mereka lagi ngobrol di teras atas kos, mereka didatangi sosok kepala terbang yang wujudnya hanya sampai leher saja. Rambutnya panjang sampai ke bawah dan bertaring. Mukanya sangat seram. Yang jelas itu bukan makhluk baik-baik. Dan itu yang melihat hanya Bram saja, karena Abu tidak punya kemampuan melihat makhluk halus. Dan makhluk itu bilang ke Bram, "Kalau kalian ingin selamat, segera tinggalkan tempat ini." Ucapannya dengan nada yang sangat marah. Setelah itu, Bram menutup mata dan pandangannya dibawa ke masa kelam sosok itu. Setelah sadar, lalu Bram cerita kalau sosok itu letaknya di selatan kos, sekitar gerbang masuk dekat Mall Galleria, gang yang melewati pemakaman. Disitulah sampai sekarang. Sosok itu tubuhnya disegel, entah di mana letaknya. Karena Abu tidak ingin ada kejadian apa-apa, Abu langsung cerita ke ayah dan ibunya lewat telepon. Akhirnya, Abu putuskan untuk ikut kakaknya ke Bantul saat itu juga. Dan Bram juga pulang ke Bantul setelah seminggu kejadian itu. Entah bagaimana kondisi kosan itu sekarang. Entah para makhluk itu masih mengganggu yang lain juga, atau hanya mereka berdua saja yang diganggu. Namun Abu tidak mau lagi tahu mengenai rumah kos yang pernah mereka tinggali itu. Sobat Malam Mencekam sekalian, itulah tadi pengalaman pribadi yang dialami oleh Abu. Hal positif apa yang kita bisa ambil dari cerita ini? Apakah memang
hal-hal gaib semacam itu ada? Mungkin saja ada. Apa yang kita bisa ambil hikmah dari cerita ini? Anda bisa menyimpulkan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat. Yang jelas, saran kami adalah dimanapun, dalam posisi sedang apapun, apalagi daerah yang asing mungkin kita tidak tahu, atau memasuki rumah baru, memasuki kos, memasuki wilayah baru. Di sini pentingnya kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijauhkan dari segala gangguan-gangguan yang kita tidak inginkan. Dalam hidup, kita hanya yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dan kita hanya berharap dan meminta pertolongan, meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Sobat Malam Mencekam, mudah-mudahan cerita ini memberikan banyak pembelajaran kepada kita tentang bagaimana kita harus meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selalu kita berdoa setiap saat agar senantiasa kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Sobat Malam Mencekam, terima kasih buat Anda yang sudah menonton dan mengklik video ini. Jangan lupa untuk mendukung kami dengan menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan video-video atau kisah-kisah horor dan mencekam lainnya dari kami yang kita akan upload. Oh ya, kalau Anda punya cerita pengalaman pribadi yang cukup horor dan mencekam, silakan Anda untuk mengirimkannya melalui email yang sudah kami sediakan. Akhirnya, kita jaga kesehatan terus, tingkatkan ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa terhindar dari hal yang tidak kita inginkan. Saya Yudi dan tim Malam Mencekam, kami pamit untuk kita ketemu lagi di video-video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.